Yang ketiga, bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh, besi, baja, nilai, dan kobalt. Bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh, mangan, platina, timah, dan aluminium. Dan bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh, bismut, timbal, perak, emas, dan tembaga. Saya di sini akan menjelaskan medan magnet dan arus listrik. Hans Christian Ørsted 1777 sampai 1851, seorang fisikawan berasal dari Denmark. Ia melakukan percobaan pada tahun 1819. Dalam percobaan tersebut, Ørsted meletakkan jarum di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Ørsted melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Tetapi ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Dapat disimpulkan, arah gaya magnet yang menyimpangkan pada jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Biot. Pada saat Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan, Ørsted belum sampai pada tahap menghitung besar kekuatan medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Penghitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Jean-Baptiste Biot dan Felix Sever. Berdasarkan hasil percobaan tentang medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik, dan dapat juga diperoleh kesimpulan bahwa besarnya medan magnet yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B. 1. Berbanding lurus dengan kuat arus listrik. 2. Berbanding lurus dengan panjang kawat. 3. Berbanding terbalik dengan kuat jarak alur. 3. Berbanding terbalik dengan kuat jarak antara titik P dalam kawat penghantar. 4. Sebanding dengan sinus sudut apit 0 antara arah arus dengan garis hubungan antara titik P ke elemen kawat penghantar. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Biot. Di sini Asi akan menjelaskan tentang hukum Ampere. Hukum Boltzmann merupakan hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Oleh karena itu, perlu dikaji metode-metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik. Salah satu metode yang cukup sederhana akan dibahas di sini. Oleh hukum Boltzmann merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk koordinator yang dialiri arus dan beberapa pun arus yang mengalir, maka kuat medan di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Boltzmann. Namun ketika tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Boltzmann untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Boltzmann tidak selalu dapat diselesaikan. Pada beberapa
peralatan listrik, kita sering melihat sebuah kawat yang dililitkan pada sebuah logam yang dikenal sebagai kumparan. Ketika peralatan tersebut dialiri arus listrik, maka kumpulannya akan menimbulkan magnet di sekitarnya untuk mencari mencari besar medan magnet di sekitar kumpulan. Kita akan menentukan kesultanan jika menggunakan hukum Bort-Schafer. Induksi magnet pada kawat berarus listrik. Induksi magnet pada kawat berarus listrik biasanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama sebagai penghantar lurus tak terhingga, dan yang kedua sebagai penghantar lurus terhingga. Penghantar lurus tak terhingga. Induksi magnet di titik dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan nu 0.I per 2pi A. Keterangannya, B besar induksi magnet bersatuan T dan I besar arus listrik bersatuan A, dan A jarak titik ke kawat satuannya M, dan yang terakhir nu 0 berhabilitasi magnet satuannya 4pi.10-7 Wb per Am. Induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan kaidah tangan kanan. Besar induksi magnet dapat dirumuskan sebagai B sama dengan nu 0I per 2A. Oke, di sini Asi akan menjelaskan lagi tentang induksi magnet pada selenoid. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut selenoid. Selenoid memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah dengan tangan kanan. Jika kita menggunakan selenoid dengan tangan kanan, dengan jari terbuka ke arah jari menunjukkan arah induksi magnet ke arah utara, dan arah keempat jari lainnya merupakan arah arus listriknya. Jadi besar industri magnet pada selenoid dapat ditentukan pada pusat dan